Shalom, damai di hati. Rekan-rekan sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur pada saat ini kita boleh ambil bagian dalam ibadah kolom di Gemim Immanuel, Jakarta Barat dan sekitarnya. Mari kita mempersiapkan diri. Ibadah ini ditabiskan hanya di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Saya mengundang jemaat untuk duduk kembali. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami hadir di hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, kami sadar akan segala kekurangan, kesalahan, pelanggaran, dan dosa-dosa kami. Seringkali apa yang kami beritakan tidak menjadi bagian daripada aplikasi kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, ampuni kami akan kesalahan-kesalahan kami baik dalam perkataan, pikiran, sikap hidup yang belum menyenangkan hati Tuhan. Sehingga dosa-dosa kami tidak menjadi penghalang bagi kami untuk bersekutu pada saat ini dalam ibadah kolom. Terima kasih ya Bapa untuk janji pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, dan kami kembalikan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengaku dosa kami. Amin. Yesaya 55 ayat 7 mengatakan, "Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya." Suara-Mu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita, kita satu di dalam doa. Kita berdoa.
Bapa di dalam surga, pada saat ini kami hadir kembali ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami siap Bapa untuk menyambut firman-Mu. Biarlah Tuhan kerinduan kami mendengarkan firman-Mu sama seperti rusa merindukan air yang segar. Tuhan, Engkau tahu bahwa dalam menghadapi hidup ini kami mengalami banyak tantangan, banyak pergumulan. Tapi kami percaya Bapa dengan merenungkan firman-Mu, Engkau akan berbicara, Engkau akan menguatkan kami, Engkau akan menghibur kami, Engkau akan menegur kami. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami siap menyambut firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menjadi guru kami, dan kami tidak hanya menjadi pendengar atau pemberita. Kami mau Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berbicaralah Bapa, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini. Amin. Firman Tuhan pada saat ini adalah bagian dari tema minggu yang berjalan. Tema bulanannya adalah demokrasi dalam perspektif iman Kristen. Judul daripada tema mingguannya adalah kolusi, korupsi, nepotisme merusak tatanan kehidupan. Dan firman Tuhan diambil dari 1 Samuel 8 ayat 1 sampai dengan 22. Tetapi saya hanya mengambil beberapa bagian saja. Yang akan saya bacakan pada saat ini adalah dari 1 Samuel 8 ayat 4 dan 5, kemudian ayat 19 dan 20. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami, untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Ayat 19 dan 20. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel, dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Demikianlah firman Tuhan. Renungan pada saat ini saya beri judul, Jangan Ragukan Kesetiaan Tuhan. Firman Tuhan yang barusan kita dengar, 1 Samuel 8, 4, 5, dan kemudian 19 dan 20, konteksnya adalah pada saat itu tua-tua bangsa Israel datang kepada Samuel dan mereka meminta untuk dipilih seorang raja. Dan renungan ini saya bagi 3 bagian. Yang pertama, perjanjian. Sebelum masa Samuel pun, Tuhan telah berjanji akan ada raja-raja yang akan memerintah Israel. Kejadian 17 ayat 5 dikatakan, "Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, dan engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja." Tidak hanya kepada Abraham Tuhan menjanjikan akan ada raja ataupun raja-raja, kepada Yakub pun Tuhan memberikan perjanjian ini. Kejadian 35 ayat 10, firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel. Inilah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel.
Lagi firman Allah kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Sebagai prinsip, rekan-rekan sekalian, janji Tuhan adalah ya dan amin. Apa yang dijanjikan pasti digenapi. Bagian dari janji Tuhan kepada Abraham dan Yakub, akan ada raja-raja dari keturunan mereka. Kesetiaan janji Tuhan melintasi waktu dan keturunan. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah pelanggaran. Kalau Tuhan setia, maka sifat manusia cenderung untuk tidak setia. Seperti yang kita baca dari pembacaan renungan saat ini. Ada keputusan-keputusan yang salah mereka lakukan. Dan sumber daripada keputusan-keputusan yang salah itu saya bagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, krisis atau situasi darurat. Para tua-tua bangsa Israel datang kepada Samuel untuk meminta supaya ada raja bagi mereka, karena pada saat itu mereka akan mengalami konflik dengan suku Amon. 1 Samuel 12 ayat 12 sampai dengan 13 dikatakan, tetapi ketika kamu melihat bahwa Nahas, raja Bani Amon, mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku, tidak, seorang raja harus memerintah kami, padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. Maka sebab itu, lihat itu raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Jadi sebagai pelajaran rekan-rekan sekalian, janganlah kita meragukan kesetiaan Tuhan dengan mengambil keputusan-keputusan karena situasinya lagi kritis. Kemudian yang kedua, keputusan salah diambil karena ketidaksabaran. Tuhan telah menyiapkan seorang raja, tetapi waktu Tuhan beda dengan waktu manusia. Para tua-tua adalah contoh bagaimana manusia cenderung untuk tidak sabar menunggu janji Tuhan. Kemudian yang nomor 3, keputusan salah karena konsensus atau kesepakatan. Ayat 4 dari pembacaan kita, 4 dan 5 saya bacakan lagi. Itu ada 7 kali kata kami. Ayat 4, sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama, dan berkata kepadanya, engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami, untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Kemudian ayat 19, tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel, dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami, maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Sebagai catatan, janganlah kita mengambil keputusan hanya karena orang banyak setuju bahwa itu keputusan yang baik. Hati-hati. Kemudian tidak hanya konsensus menjadi keputusan yang salah atau kesepakatan orang banyak, tetapi juga yang bagian keempat adalah kalbu. Kalbu artinya perasaan atau emosi. Jangan kita mengambil keputusan hanya karena emosi. Kalau kita lihat pembacaan teks kita, para tua-tua setelah dinasihati oleh Samuel, bagaimana pemimpin atau bagaimana kualifikasi pemimpin raja yang harus memimpin, bangsa itu responnya atau tua-tua responnya sepertinya marah. Karena ayat 19 dikatakan, tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel. Jadi bukan hanya lagi tua-tua, tetapi seluruh bangsa. Dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Sebagai pelajaran, janganlah kita mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup ini hanya karena emosi. Mungkin karena takut, mungkin karena marah, ataupun karena sedih. Jadi hati-hati. Kemudian keputusan salah juga diambil, kita pelajari dari teks kita, adalah karena ketegaran hati atau keras hati, pembangkang atau pemberontak. Ayat 7 dari pembacaan kita berbunyi, Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak,
tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir, sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Jadi, pada dasarnya, seringkali kita meragukan kesetiaan Tuhan karena kekerasan hati kita. Sehingga ini menjadi pembelajaran bagi kita, jangan kita mengambil keputusan yang salah karena krisis, ketidaksabaran atau konsensus, karena perasaan atau kalbu, dan juga karena ketegaran hati. Bagian yang terakhir dari renungan ini adalah produk atau hasil atau buah dari ketidaksabaran manusia. Ada kalimat yang mengatakan, jika kita mengatakan kepada Tuhan, kehendakku yang jadi bukan kehendakmu, maka Tuhan pun akan mengatakan kepada kita, kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Karena tua-tua Israel dan bangsa Israel menolak kehendak Tuhan, mereka mengangkat pemimpin yang salah, yaitu Saul. Secara singkat ada 5 kesalahan Saul. Ia tidak taat, ia mementingkan diri sendiri, ada kebencian kepada Daud, seorang raja yang Tuhan persiapkan, ia pembunuh, dan juga ia terlibat dalam kegiatan berhala. Jadi dari keputusan yang salah, kita akan mengalami konsekuensi yang salah. Saya ingin menutup renungan singkat saya pada saat ini, aplikasinya dalam setiap kebutuhan hidup kita yang penting seperti kuliah, seperti mencari teman hidup, seperti mencari tempat pelayanan atau pekerjaan, ada janji Tuhan yang dapat kita pertaruhkan hidup kita. Tetapi janganlah kita melanggar janji itu dengan mengambil keputusan yang salah. Keputusan-keputusan yang diambil karena krisis, terburu-buru, tidak sabar, karena konsensus, karena mengikuti perasaan, terlebih lagi karena ketegaran hati. Tetapi rekan-rekan sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, pengharapan kita sekalipun kita salah melangkah, bila kita kembali lagi kepada Tuhan, maka rancangannya buat hidup kita akan digenapi. Yang Tuhan tuntut adalah agar kita jangan meragukan kesetiaan Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan kita. Kiranya firman Tuhan boleh mengingatkan kita. Tuhan Yesus memberkati pemberitaan dan penerapan firman-Nya. Haleluya. Amin. Adalah suatu keistimewaan manakala kita datang menghadap Tuhan sambil membawa pujian syukur dan persembahan sebagai tanda sukacita. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini kembali kami hadir di hadirat-Mu yang kudus, menaikkan pokok-pokok doa kami.
Terima kasih ya Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu. Biarlah apa yang dialami Samuel ketika ia berusia lanjut dan ada kehendak daripada tua-tua untuk memilih seorang pemimpin yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan menjadi pembelajaran bagi kami. Tuhan setia dengan janji-janji-Mu. Tuhan setia dengan janji-janjinya. Di dalam setiap tahap kehidupan kami sebagai anak-anak, sebagai anak muda, sebagai setengah baya ataupun lanjut usia, ada janji-janji Tuhan yang dapat kami percayai dan Tuhan setia dengan janjinya. Biarlah kami belajar untuk tidak melakukan apa yang menjadi kesalahan dari pembacaan ataupun renungan, sehingga Tuhan rencana-Mu dalam kehidupan kami boleh digenapi. Bapa dalam surga, biarlah juga Engkau berkati dalam penerapan, sehingga walaupun kami telah mengambil langkah yang salah, kami boleh kembali kepada Tuhan, dan Tuhan akan menggenapkan rancangan-rancangan yang indah yang sudah Engkau siapkan bagi kami semua, secara pribadi, suami istri, keluarga, dalam pekerjaan, kuliah, dan pelayanan. Bapa dalam surga, pada saat ini kami kembali mendoakan pokok-pokok doa kami, mendoakan secara khusus untuk BPMS, Sinode Gemim di Sulawesi Utara. Engkau berkati jajaran kepemimpinan dari posisi yang paling tinggi sampai yang paling rendah, berikan kesehatian dalam pelayanan, berikan kerjasama, komunikasi yang baik, sehingga pelayanan, keputusan-keputusan yang diambil boleh memuliakan nama Tuhan saja, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga mendoakan untuk BPMW wilayah Jawa Barat dan sekitarnya juga Tuhan Engkau berkati. Engkau berkati kerjasama di antara gereja-gereja Gemim, sehingga dalam pelayanan tetap Tuhan kami memberi yang terbaik. Engkau berkati setiap pendeta-pendeta, setiap pelsus, guru sekolah minggu, panatua, syamas, keluarga mereka Engkau berkati. Dan Bapa dalam surga, dimanapun Engkau tempatkan kami, di wilayah ini biarlah kami boleh menjadi terang, menjadi sumber garam dalam setiap keputusan untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa dalam surga, kami secara khusus mendoakan untuk BPMJ Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya. Tuhan, kami mengucap syukur karena tidak terlalu lama, seminggu yang lalu kami boleh merayakan hari ulang tahun Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya yang ketiga. Firman-Mu mengingatkan kami apa yang Engkau mulai, Engkau akan teruskan sampai pada kesudahannya. Terima kasih ya Tuhan, dalam proses berjalannya 3 tahun ini, kami boleh semakin dikuatkan, kami boleh saling belajar untuk bekerja sama, saling mengasihi, saling mendukung, saling mendoakan. Engkau tidak pernah menjanjikan bahwa jalan hidup kami akan mulus, tapi Engkau berjanji dalam setiap langkah kami, Engkau beserta kami. Immanuel. Dan Bapa, biarlah sesuai dengan nama itu, kami boleh percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Berkati Gemim Immanuel dan Jakarta Barat dan sekitarnya. Engkau berkati Ibu Pendeta Heni Rakian STH sebagai kepala jemaat, sebagai ketua jemaat. Engkau berkati kesehatan, Engkau berkati keluarga, Engkau berkati beliau dengan hikmat yang daripada-Mu, sehingga keputusan-keputusan penting dalam pelayanan di Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya boleh memuliakan nama-Mu saja, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau berkati kerjasama dengan para pelsus, syamas, panatua, guru-guru sekolah minggu, dan setiap anggota jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat. Dan juga hamba mendoakan untuk setiap kolom di Gemim Immanuel Jakarta Barat, Engkau bekerja di dalam semua kegiatan, walaupun kami dibatasi karena adanya pandemi COVID-19 ini, kami boleh terus memberi yang terbaik. Berkati ya Tuhan, kerjasama dalam pelayanan Gemim Immanuel Jakarta Barat, sehingga program rencana kerja sampai pada akhir tahun ini, walaupun dibatasi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kami boleh terus memberi yang terbaik. Bila saatnya Tuhan tiba bagi kami boleh beribadah dengan tatap muka, Bapa biarlah Engkau berikan kami hikmat, sehingga pertemuan kami pun boleh menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang.
Bapa dalam surga, hamba serahkan kembali anggota jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya yang merayakan ulang tahun mereka. Tuhan berkati, yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka juga Tuhan berkati. Sehingga dengan usia yang baru, kedewasaan boleh dialami dan iman kami semakin dikuatkan dengan melihat ke belakang bagaimana Tuhan telah menyertai, menyediakan apa yang kami butuhkan, maka kami berani melangkah maju ke depan. Karena Tuhan juga akan menyertai kami. Hamba teringat Bapa untuk anggota jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah, Engkau berkati. Engkau berkati obat-obatan, perawatan para dokter, sehingga melalui semuanya Engkau pakai menjadi alat untuk memulihkan kesehatan mereka. Dan Tuhan biarlah iman kami melalui proses semua ini semakin dikuatkan. Kami juga mendoakan secara khusus untuk bangsa Indonesia. Bapa dalam surga, saat ini kami mengalami masa-masa kesusahan karena dibatasi ruang gerak kami. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena pandemi COVID-19 ini. Tapi Tuhan, hamba berdoa biarlah Engkau memberikan hikmat kepada Bapak Presiden Jokowi dan dengan seluruh jajarannya, sehingga dalam keputusan-keputusan mereka, baik itu kesehatan, baik itu ekonomi, ketahanan, keamanan, keadilan, dan sosial, Bapak biarlah semua itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan, hamba mendoakan juga anak-anak Tuhan yang ada dalam pemerintah. Biarlah Bapak, baik mereka yang ada di pusat ibu kota maupun di daerah-daerah, mereka boleh menjadi sumber keputusan atau sumber hikmat dalam keputusan-keputusan penting, sehingga kesejahteraan orang banyak lebih didahulukan daripada kesejahteraan pribadi. Dan melalui mereka Tuhan, anak-anak Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Bapa dalam surga, hamba juga mendoakan secara khusus untuk seluruh dunia atau seluruh bangsa yang ada di dunia ini yang juga mengalami COVID-19. Bapa biarlah melalui proses ini, banyak mereka yang belum mengenal Engkau boleh mencari Engkau. Banyak mereka yang sudah mengenal Engkau tapi hidup jauh daripada-Mu, Engkau memanggil mereka untuk kembali kepada-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami serahkan kembali Tuhan pelayanan-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu, mengucap syukur Bapa untuk setiap kolom yang ada di Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya, dan hamba mendoakan juga secara khusus untuk pendeta-pendeta, penginjil-penginjil, perintis-perintis gereja di kota-kota besar di Indonesia maupun di pelosok-pelosok di daerah. Engkau berkati keluarga mereka. Bapa biarlah hamba-hamba Tuhan ini pada saat mereka berdiri memberitakan firman Tuhan, banyak jiwa boleh diselamatkan. Waktu tinggal sedikit lagi bagi kami untuk melayani Engkau, karena Engkau akan datang segera untuk kedua kali. Biarlah Engkau dapati kami semua Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dan pengikut-pengikut Kristus sebagai orang-orang yang Engkau dapati setia. Bapa dalam surga, sempurnakanlah juga doa kami ini. Hamba teringat untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan, Engkau berkati, sehingga persembahan-persembahan ini boleh dipakai untuk menyenangkan hati Tuhan dalam pelayanan yang sudah Engkau siapkan bagi kami. Sempurnakanlah ya Bapa doa yang jauh daripada sempurna ini, yang hamba naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kau yang susah dan sedih,
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kita ambil waktu saat teduh sejenak. Ibadah kolom selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.